Disclaimer, ini merupakan pembahasan latihan soal PTS Matematika kelas 8 semester 2 tahun 2020. Soal di sekolah kalian bisa jadi lebih mudah ataupun lebih sulit daripada yang ada di pembahasan kali ini. Jumlah soalnya pun bisa jadi berbeda. Jika kalian sudah memahami ini, langsung saja mari kita mulai. Oke, kita mulai dari nomor 1, segitiga ABC siku-siku di B. Jika PQ sama dengan 16 cm dan PR sama dengan 20 cm, maka panjang QR adalah berapa? Oh, ini kayak soalnya maksudnya bukan B kali ya. Jadi ini maksudnya Q. Oke ya. Mana ada B di sini? Jadi kita gambar aja. Misalnya kayak gini. Siku-sikunya di sini berarti ini Q, anggap aja ini P, ini R. Nah, di sini kan PQ katanya 16, PR-nya katanya 20, yang ditanya QR. Oke, dengan Pitagoras kita langsung kerjain aja. QR berarti sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Ini 400 dikurang 16 kuadrat itu 256. Sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 ya 12. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 12 cm. Lanjut lagi ke nomor 2. Perhatikan segitiga PQR pada gambar di bawah. Di sini panjang PQ sama dengan QR. Berarti ini 25, ini 25 juga. QT-nya 24. Di sini 24. Yang ditanya panjang PR. Oke, ini kan ada segitiga siku. Misalnya kita belah aja dulu ya. Segitiganya kayak gini. Di sini sikunya. Misalkan ini Q, ini T, ini R. Nah, QT ini kan 24, di sini 25. Berarti TR-nya aja itu kan sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 25 kuadrat itu 625 dikurang 576. Ini sama dengan akar 49. Berarti TR-nya sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan PR. PR itu kan sama dengan PT ditambah TR. Ya, PT sama TR itu kan pasti sama dong ya kan, karena ini segitiga sama kaki. Jadi PT-nya 7 cm ditambah TR-nya juga 7 cm. Berarti jawabannya adalah 14 cm. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Perhatikan ukuran segitiga berikut. Yang merupakan segitiga lancip adalah yang mana? Untuk mengetahuinya kita wajib kuadratin semua dulu ya sisi-sisinya. Lalu kita cek, jumlahkan sisi yang pendek. Kalau misalkan dia lebih besar dari sisi yang terpanjangnya, berarti dia lancip. Kalau dia sama, dia siku-siku. Kalau jumlahnya lebih kecil daripada sisi terpanjang, berarti dia tumpul nantinya. Oke, kita cek. Yang ini kan sisinya berarti kalau 4 itu 16, kalau dikuadratin ya, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu 25. Ini kan hasilnya adalah 41, sedangkan sisi terpanjangnya 6. 6 ini kan 36. Karena 41 itu lebih dari 36, maka ini lancip. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kita cek yang ini. Yang pendek-pendeknya kan berarti ini ya 8. Berarti 8 kuadrat itu 64 tambah 15 kuadrat itu 225. Ini kalau dijumlahkan kan berarti 64 tambah 225 itu 289. Sedangkan 17 kuadrat itu juga 289 kan? Karena nilainya sama, berarti ini pasti siku-siku. Lanjut, kalau yang ini, yang pendeknya berarti 8. Ini 8 kuadrat itu 64 tambah 10 kuadrat itu 100. Ini kalau dijumlahin adalah 164. Sedangkan 12 kuadrat 144 kan? Berarti ini juga lebih gede nih. Oh, berarti ini lancip. Lanjut lagi ya. Sekarang kalau ini kan yang kecilnya 7 nih. Berarti 7 kuadrat itu 49 tambah 24 kuadrat itu sama dengan 576. Ini kalau dijumlahin sama dengan 625. Sedangkan 25 kuadrat juga 625 kan? Ini sama. Berarti ini siku-siku. Jadi pernyataan yang merupakan yang lancip adalah pernyataan yang pertama. Yang pertama dan yang ketiga ya. Jadi 1 dan 3 gitu. Kalau yang ditanya siku berarti yang 2 dan 4. Kalau yang tumpul nggak ada ya, di soal ini nggak ada yang tumpul.
Oke, jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 4. Perhatikan bilangan berikut. Bilangan di atas yang merupakan triple Pitagoras adalah yang mana aja? Oke, di sini kita bisa lihat 5, 12, 13 ini triple Pitagoras. 21, 29, 20 juga triple Pitagoras. Yang ini bukan. Cara ngeceknya gimana? Ini Pak Beni contohin satu aja ya, sisanya kalian cek sendiri. Di sini kita mesti cek yang paling panjangnya kan 13 pangkat 2. Kalau dia sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, berarti dia triple Pitagoras. Cek aja ya. 13 pangkat 2 kan 169. 12 pangkat 2 144 tambah 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 144 tambah 25 ya 169. Sama kan? Kalau dia sama, dia triple Pitagoras. Cara ngeceknya gitu aja ya. Lagi ke nomor 5. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Keliling segitiga tersebut adalah berapa? Kalau keliling kan berarti kita jumlahin seluruh sisinya nih. Nah, sisi PQ ini kan belum ada. Jadi kita cari pakai Pitagoras dulu aja ya. Berarti nanti PQ sama dengan akar dari 29 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Sama dengan akar 29 kuadrat itu kan 841. Dikurang 21 kuadrat sama dengan 441. Jadi ini akar 841 kurang 441 sama dengan 400 ya. Jadi akar 400 ya 20. Oke, berarti PQ-nya adalah 20 cm. Karena yang ditanya keliling, berarti kita tinggal jumlahkan semuanya aja. Kelilingnya sama dengan 21 tambah 20 tambah 29. Hasilnya adalah berapa nih? 70 cm ya. Oke, segitu. Lanjut lagi nomor 6. Berdasarkan gambar di bawah, panjang AD berapa? Oke, untuk mendapatkan AD kita harus tahu AC dulu ya, karena kan dia nyambung nih gambarnya. Jadi kita cari AC-nya dulu. AC sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat itu 144 ditambah 16 kuadrat itu 256. Jadi ini kalau dijumlahin adalah 400. Akar dari 400 ya 20. Oke ya, berarti AC-nya 20 nih. Baru kita bisa cari si AD ya. Nanti AD berarti sama dengan akar dari 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ini 20 kuadrat itu 400, 15 kuadrat itu 225. Berarti ini sama dengan akar 625. Jadi akar 625 itu kan 25. So AD adalah 25 cm. Gitu ya. Lanjut lagi nomor 7. Tangga yang panjangnya 26 meter, ujung atasnya bersandar pada tembok sebuah gedung. Jika tinggi ujung tangga dari lantai 24 meter, maka jarak ujung bawah tangga dari tembok adalah berapa? Kayak misalkan ini temboknya, terus ini lantai, terus ini tangganya ya. Oke. Tangga panjangnya 26, berarti ini 26 meter. Terus tembok sebuah gedung, terus jika tinggi ujung tangga dari lantai 24 meter, berarti ini ke sini 24 meter nih. Yang ditanya maka jarak ujung bawah tangga dari tembok, berarti jarak ini ya yang ditanya. Oke, kita bisa gunain Pitagoras juga, berarti anggap aja ini X. Jadi X-nya sama dengan akar dari 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 26 kuadrat itu 676 dikurang 24 kuadrat 576. Hasilnya adalah akar dari 100. Jawabannya adalah 10. Jadi ini 10 meter. Lanjut lagi ke nomor 8. Keliling lingkaran yang berjari-jari 28 cm adalah berapa? Ini langsung aja ya. Keliling sama dengan 2 pi R. Berarti 2 kali pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 28. Oke, ini bisa dicoret 28 sama 7 sisanya 4. Tinggal kita kaliin aja, 2 kali 22 itu 44 dikali 4 lagi berarti 176. Satuannya cm. Oke, gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 9. Luas lingkaran yang berdiameter 40 cm adalah berapa? Oke, karena ini luas lingkaran, rumusnya adalah pi R kuadrat.
Di sini kan diameternya 40, berarti kita bisa tulis jari-jarinya, jari-jari atau R-nya berarti kan 20 cm karena setengahnya. Oke, lanjutin aja. Pi-nya berarti 3,14 karena dia bukan kelipatan 7 ya. 3,14 kali jari-jarinya 20 kali 20 kan kuadrat. Oke, kita tinggal kaliin aja. 3,14 kali 20 kali 20 itu sama dengan 1256 cm. Karena luas berarti pangkat 2 ya. Jadi jawabannya 1256 cm persegi. Lanjut lagi ke nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Itu ada seperempat lingkaran di dalam persegi ya. Luas daerah yang tidak diarsir adalah berapa? Berarti yang ditanya luas wilayah yang ini ya. Oke, berarti caranya adalah cari dulu luas perseginya. Luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Sisinya kan 20, berarti 20 kali 20 sama dengan 400. Satuannya berarti cm kuadrat. Lalu luas seperempat lingkaran, itu kan akan sama dengan luas lingkarannya aja pi r kuadrat kan, pi r kuadrat. Lalu karena dia seperempat berarti nanti bagi 4. Lanjut. Pi-nya 3,14 dikali R-nya kan berarti sisi persegi ya. Jadi kali 20 kali 20 bagi 4. Oke, ini tinggal kaliin aja. Hasilnya pasti sama dengan 314 cm kuadrat. Nah, sekarang kan yang ditanya yang tidak diarsir, berarti tinggal luas tidak arsir. Berarti sama dengan luas persegi dikurang luas arsir. Luas arsir itu kan luas sih seperempat lingkaran. Jadi ini sama dengan 400 dikurang 314. Hasilnya adalah 86 cm kuadrat. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 11. Panjang sisi persegi 28 cm. Luas daerah yang diarsir adalah berapa? Oke, di sini kan sebenarnya ada seperempat lingkaran, tapi ada dua nih. Berarti seperempat tambah seperempat, ya setengah lingkaran kan total yang ini sama ini. Berarti setengah lingkaran. Jadi untuk dapat yang diarsir, nanti tinggal luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Bisa dipahami ya? Jadi kita cari dulu luas perseginya. Luas persegi. Luas persegi berarti kan sisinya 28. Jadi 28 kali 28. 28 kali 28 itu adalah 784. Satuannya cm persegi. Lalu luas setengah lingkarannya. Setengah lingkaran. Ingat ya, setengah lingkaran didapat dari ini seperempat, ini seperempat. Jadi totalnya setengah kan? Kalau ditambahin. Jadi gini. Setengah lingkaran, tapi jari-jarinya kan dari sini sampai sini. Ini kan berarti setengahnya sisi persegi, berarti ini pasti 14. Bisa dipahami ya. Lanjut, luasnya berarti nanti setengah dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 14 kali 14. Oke, kita tinggal proses. Ini bisa dicoret. Sorry, jangan yang ini deh. Berarti 14 bisa dicoret sama 7 sama 2 ya. 2 kali 7 kan 14. Jadi intinya kita tinggal kaliin 22 dikali 14. Hasilnya adalah 308 cm pangkat 2. Maka luas yang diarsir adalah luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Jadi 784 dikurang 308. Hasilnya adalah 476 cm persegi. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 12. Roda sebuah sepeda yang berdiameter 35 cm berputar di jalan sebanyak 75 putaran. Maka jarak yang ditempuh sepeda itu adalah berapa? Nah, kalau kita mau tahu jarak tempuhnya, berarti kan kita cari dulu keliling si roda, lalu dikalikan berapa putaran. Oke ya. Jadi kelilingnya dulu nih, keliling sama dengan pi kali diameter. Pi-nya 22/7 kali diameternya 35 cm tadi ya. Oke, kita tinggal proses. 35-nya boleh dicoret sama 7, sisa 5. Berarti 22 kali 5 adalah 110 cm.
Nah, karena dia berputar 75 putaran, berarti jarak tempuhnya nanti adalah 110 cm kali 75. Ini nilainya adalah 8.250 cm atau sama dengan 82,5 meter. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 13. Pada gambar berikut, garis yang menunjukkan apotema adalah garis yang, kalau apotema ya garis yang OE ya, dari pusat ke garis yang ini nih, menuju ke tali busurnya. Jadi apotema itu yang OE. Nanti kalian pelajari lagi unsur-unsur pada lingkaran. Lanjut lagi ke nomor 14. Ternyata soalnya sama ya, ini apotema. Jadi karena yang ditanya apotema juga, maka jawabannya ya OE lagi. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 15. Daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur pada lingkaran adalah apa namanya? Oke, misalkan ini ada lingkaran, terus ini titik pusatnya. Misal ini jari-jari, ini jari-jari. Terus dibatasin oleh busur yang ini. Maka wilayah ini namanya adalah juring. Oke ya. Jadi nomor 15 jawabannya adalah juring. Lanjut lagi ke nomor 16. Jika pi sama dengan 22/7 dan jari-jari 28 cm, maka panjang busur AB pada gambar berapa? Oke, untuk mencari panjang busur AB, itu kan rumusnya berarti kita tinggal bandingkan aja sudutnya kan 75 derajat nih. 75 derajat per sudut satu lingkaran itu 360 derajat. Kita kali dengan keliling lingkarannya. Rumus keliling kan berarti 2 kali pi-nya 22/7 kali R-nya 28. Oke, kita tinggal sederhanakan aja. 28 bisa dicoret sama 7 jadi 4. Lalu 75 derajat sama 360 derajat sama-sama dibagi 5, ini menjadi 25, bawahnya 72, gitu ya. 25, ini 15. Ini 15. Oke, lanjut. Ini tinggal kalikan aja, 15 kali 2 kali 22 dikali 4, hasilnya adalah 2640 per 72. Angkanya nggak enak ternyata. Gak apa-apa, ini jadi koma ya. Kalau kalian bagi dengan benar, hasilnya adalah 36,67 cm. Lanjut lagi ke nomor 17. Jika pi sama dengan 22/7 dan diameternya 14 cm, maka luas juring AOB adalah berapa? Nah, untuk mencari luas juring, kita bandingkan lagi sudutnya 75 derajat per sudut satu lingkaran 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Berarti kan luas lingkaran itu pi R kuadrat. Pi-nya 22/7. R-nya berarti karena diameternya 14, maka R-nya nanti R sama dengan 7 ya, setengahnya kan. Berarti kali 7 kali 7. Oke, kita tinggal sederhanakan. 7 yang ini bisa dicoret sama ini. 75 sama 360 itu sama-sama dibagi 5 jadi 15/72. Oke, kita tinggal hitung aja nanti. Ini hasilnya adalah 32,083. Satuannya cm, tapi pangkat 2 ya, karena ini luas. Kayak gitu aja. Lanjut lagi ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang busur AB sama dengan 20 cm, maka panjang busur BC adalah berapa? Nah, ini kita tinggal bandingkan aja ya. Ingat konsepnya sudut AOB berbanding sudut BOC akan sama dengan perbandingan panjang busur AB berbanding panjang busur BC. Konsepnya gitu ya. Kita cek sudut AOB kan berarti 125 derajat per sudut BOC-nya 75 derajat. Selanjutnya panjang busur AB katanya 20 cm per, nah yang ditanyakan panjang busur BC, jadi tulis aja dulu BC. Udah, kita tinggal kali silang, berarti BC nanti sama dengan 20 cm kali 75 derajat per 125 derajat. Kita sederhanakan dulu. Derajatnya boleh dicoret. 75 sama 125 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25 aja ya. Ini jadi 3, ini jadi 5.
Lalu 20 bagi 5 juga bisa, hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Oke ya. Jadi kayak gitu. Lanjut lagi ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. O adalah titik pusat lingkaran. Jika luas juring QOR 24 cm kuadrat, maka luas juring ROS berapa? Nah, di sini sudut ROS kan belum diketahui. Ingat ya, kalau P ke Q ini merupakan diameternya, berarti kan dari P ke Q itu sudutnya 180 derajat. Sehingga biar jadi 180 derajat, ROS pasti 80 derajat, ya kan? Coba aja tambahin 60 derajat, tambah 40 derajat, 100 derajat. Tambah 80 derajat lagi baru jadi 180 derajat kan? Nah, kalau udah ketemu sudut ROS baru kita bisa bandingkan. Nanti sudut ROS dibandingkan dengan sudut ROQ atau QOR. Tadi ditulisnya QOR ya di soal. Jadi kita tulis QOR akan sama dengan luas juring ROS itu sendiri berbanding dengan luas juring QOR. Oke, sudut ROS-nya 80 derajat per QOR adalah 60 derajat sama dengan ROS yang ditanya, kita anggap aja X ya. X per QOR-nya 24. Tinggal kali silang. Berarti nanti X sama dengan 80 derajat dikali 24 cm kuadrat ya nanti per 60 derajat. Lalu kita tinggal sederhanain. Derajatnya boleh dihapus, 0 boleh dihapus, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 32 cm persegi. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 20. Perhatikan gambar berikut. O adalah titik pusat lingkaran. Besar sudut AOC adalah berapa? Ini adalah konsep sudut pusat dan sudut keliling. Jadi gini, sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Nah, AOC itu kan sudut pusat. Nah, sudut kelilingnya dengan kaki yang sama, kaki itu berarti si A sama si C. Itu berarti sebenarnya 2 kalinya sudut ABC. Karena sudut ABC itu sudut kelilingnya ya. Jadi kalian pelajari lagi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, karena ini tanya sudut AOC, berarti tinggal 2 kali sudut ABC. Sudut ABC kan 42 derajat. Ya udah tinggal 2 kali 42 derajat. Sama dengan 84 derajat gitu. Lanjut lagi ke nomor 21. Perhatikan gambar. O masih titik pusat, besar sudut BOC berapa? Nah, ini kita mesti sedikit analisis dulu. Untuk menjawab ini kita harus tahu dulu sudut di A itu berapa ya. Jadi caranya kita tarik garis aja. Misalnya nih garis putus-putusnya. Nah, berarti nanti AOC itu kan jadi segitiga sama kaki karena ini sama-sama jari-jarinya, ya kan? Nah, kalau dia sama kaki berarti kalau ini 20 derajat, ini juga pasti 20 derajat nih. Paham ya? Oke, karena ini 20 derajat, ini 20 derajat, maka sudut yang ini adalah 40 derajat total semuanya. Kayak sama seperti yang tadi, segitiga AOB karena ini 25 derajat, ini juga 25 derajat. Nah, totalnya adalah sama kayak sudut yang di sini, 50 derajat. Maka bisa disimpulkan bahwa sudut BOC itu sama dengan 40 derajat tambah 50 derajat. Jadi hasilnya adalah 90 derajat. Lanjut lagi ke nomor 22. Perhatikan gambar itu. Jika diketahui sudut PQT ditambah sudut PRT ditambah sudut PST sama dengan 135 derajat, maka besar sudut POT adalah berapa? Oke, perlu kalian ketahui bahwa sudut POT itu kan sudut pusatnya. Sudut POT sama dengan sudut pusatnya. Sedangkan sudut PQT itu sudut keliling kan? Sudut keliling. Nah, perlu kalian pahami juga kalau sudut keliling dengan kaki yang sama, kakinya kan semuanya di P dan T, maka besar PQT sama PRT dan PST pasti sama semua. Jadi misalkan aja sudut PQT sama dengan X, berarti sudut PRT juga X, sudut PST juga X. Sehingga dari soal kita bisa simpulkan
PQT kan X, ditambah sudut PRT X lagi, ditambah sudut PST X lagi. Itu nilainya sama dengan 135 derajat. X tambah X tambah X jadi 3X sama dengan 135 derajat. Maka nilai X-nya aja adalah 45 derajat. Nah, X itu tadi kan sudut PQT. Sudut PQT-nya adalah 45 derajat. Nah, karena sudut PQT itu sudut keliling dan yang ditanya sudut POT, maka sudut POT sama dengan 2 kali sudut PQT. Berarti sama dengan 2 kali 45 derajat. Jadi, hasilnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Nomor 22 90 derajat. Lanjut lagi ke nomor 24. Pada gambar berikut, besar sudut ABC adalah berapa? Oke, untuk menjawab ini, kita mesti tahu dulu sudut ADC. Ingat ini konsep segi 4 tali busur ya. Jadi kalian pelajari lagi tentang segi 4 tali busur. Di segi 4 tali busur itu, sudut-sudut yang berhadapan besarnya adalah 180 derajat. Itu artinya kalau yang ditanya sudut ABC, berarti sudut ABC ditambahin dengan sudut yang menghadap dia bukan sudut AEC tapi sudut ADC ya. Jadi dia harus nempel sama keliling lingkaran untuk konsep segi 4 tali busur. Jadi sudut ABC ditambah sudut ADC ini harus 180 derajat. Masalahnya sudut ADC kan belum diketahui. Tapi ingat, sudut ADC ini kan sudut keliling dari sudut pusatnya AEC. Karena sudut pusatnya 100 derajat, maka sudut ADC pasti setengahnya, jadi 50 derajat. Oke? Maka sudut ABC ditambah 50 derajat, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi sudut ABC-nya aja adalah 180 dikurang 50. Berarti sama dengan 130 derajat. Gitu. Lanjut lagi ke nomor 25. Panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga siku-siku yang panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm adalah berapa? Oke, kita catetin dulu ya. Rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah luasnya nanti dibagi dengan S. S itu adalah setengah dari keliling. Sehingga misalnya dicoret-coretan nih, kita cari dulu S-nya. Berarti S sama dengan kita kelilingnya kan berarti 6 tambah 8 tambah 10. Karena dia setengahnya kita bagi 2. Oke, 6 tambah 8 14 tambah 10 berarti 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 cm berarti nanti ya. Oke. Jadi nanti pasti ini sama dengan pernya per 12. Lalu L-nya gimana? Oke, karena ini segitiga siku-siku pasti alasnya yang 6 atau tingginya yang 8. Seperti itu ya. Yang 10 udah pasti sisi miring, ya kan? Maka luasnya nanti 6 kali 8 bagi 2. Luas segitiga aja. 6 bagi 2 itu 3. Berarti 3 kali 8 sama dengan 24 cm kuadrat. Udah deh. Berarti ini yang atas 24 cm kuadrat. Yang bawah cm aja. 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi ini boleh dicoret sama ini. Jadi jawabannya jari-jarinya adalah 2 cm. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 26. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 10 cm, dan 13 cm adalah berapa? Nah, rumus dari jari-jari lingkaran luar segitiga adalah kalikan semua sisinya lalu dibagi dengan 4 kali luasnya. Nah, kita harus tahu dulu luasnya kan sama dengan akar dari S dikali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Nah, S-nya kan belum tahu, kita hitung ya. S sama dengan 5 tambah 10 tambah 13. Ini kan kelilingnya, lalu kita bagi 2. Ini kalau dijumlahin 5 tambah 10 15 tambah 13 28. Dibagi 2 sama dengan 14. Oke, berarti nanti luasnya adalah akar dari 14 kali 14 kurang 5 berarti kan sama dengan 9 kali 14 kurang 10 sama dengan 4. Terus 14 kurang 13 1 ya. Lanjutin deh. Ini sama dengan 14 kali 9 kali 4 kali 1.
itu nilainya sama dengan akar dari 504. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa dapetin nih luasnya. Ini angkanya nggak enak ya, nggak apa-apa, kita tulis aja. A kali B kali C berarti kan 5 kali 10 kali 13 per akar dari 504. Nah, 5 kali 10 50 kali 13 sama dengan 650 per akar dari 504. Jadi jawabannya kayak gini aja dulu ya. Nanti kalau di soal sebenarnya mungkin guru kalian akan kasih angka yang jauh lebih sederhana. Oke, yang penting caranya seperti ini. Lanjut lagi ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut. O adalah titik pusat lingkaran, panjang OP berapa? Kalau ini sebenarnya gampang ya, yang ditanyakan OP dan ini segitiga siku-siku. Jadi kita pakai Pitagoras pun bisa mengerjakannya. Berarti kalau siku-siku di sini, maka OP ini sisi terpanjang ya. Jadi OP kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 tambah 100. Jadi hasilnya adalah 676. Jadi OP adalah akar dari 676 sama dengan 26 cm. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor 28. Jarak dua pusat lingkaran adalah 17 cm sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 15 cm. Panjang jari-jari salah satu lingkaran itu adalah 4 cm dan panjang jari-jari lingkaran yang lain berapa? Oke, kita langsung masukin ke rumus garis singgung persekutuan dalam aja ya. Garis singgung persekutuan dalam misalnya D, jadi D kuadrat sama dengan jarak pusatnya berarti P kuadrat dikurang penjumlahan dari jari-jarinya, misalnya R tambah R kuadratin. Nah, garis singgungnya kan 15 kuadrat sama dengan jaraknya 17 kuadrat dikurang anggap aja R tambah jari-jarinya 4 yang satu ya, kuadrat. Kita atur lagi R tambah 4 kuadrat sama dengan 17 kuadrat kurang 15 kuadrat. Ini kita proses. 17 kuadrat sama dengan 289 kurang 15 kuadrat itu 225. Ini sama dengan berapa nih? 64 ya. Jadi R tambah 4 kuadrat sama dengan 64. Berarti R tambah 4 aja sama dengan akar dari 64. Sama dengan 8 dong, ya kan? Oke, berarti R-nya sama dengan 8 kurang 4. Jadi 4 juga. So, nomor 28 jari-jari yang satunya lagi adalah 4 cm. Lanjut lagi ke nomor 29. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 10 cm dan 7 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 16 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah berapa? Langsung ke rumusnya aja ya. Garis singgung persekutuan luar misalnya L kuadrat sama dengan jarak pusatnya P kuadrat dikurang jari-jari yang satu misalnya R dikurang R yang satunya lagi kuadrat. Oke, sekarang garis singgung persekutuan luarnya kan 16 kuadrat sama dengan yang ditanya pusatnya ya, berarti tetap P kuadrat aja dikurang jari-jari yang satu 10, yang satu lagi 3 kuadrat. Oke, berarti ini 10 kurang 7 ya, kurang 7 kuadrat. Oke, lanjutin. 16 kuadrat itu sama dengan 256. 256 sama dengan P kuadrat kurang 10 kurang 7 kan 3, pangkat 2 berarti 9. Jadi P kuadrat sama dengan 256 tambah 9 sama dengan 265. Jadi P-nya adalah akar dari 265. Udah segitu aja karena ini nggak ada akarnya langsung ya. Jadi jawabannya akar dari 265. Oke, ini adalah nomor terakhir, nomor 30. Gambar berikut adalah penampang dari 4 buah pipa saluran air berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Berapakah panjang tali kawat minimal yang diperlukan untuk mengikat 4 pipa saluran air tersebut? Nah, kita analisis dulu gambarnya ya. Kan katanya jari-jari ini 21 cm. Misalnya yang ini nih. Ini ke sini, ini kan 21 cm. Terus dari sini ke sini juga 21 cm dong, ya kan? Nah, ini
Berarti kan panjang tali yang dibutuhkan dari sini sampai sini berarti tinggal 21 tambah 21. Jadi tali yang ini udah 42 cm. Bisa dipahami ya? Nah, yang ini dari sini ke sini sampai ke sini, ini 21 juga kan? Berarti ini juga 42 cm. Ini sama juga nih pasti. Ini 21, ini ke sini 21. Berarti yang ini juga 42. Dan ini juga pasti 42. Jadi untuk tali yang lurus aja semuanya ada 4 kali 42 cm. Ditambah sama yang melengkung nih. Yang melengkung ini kan seperempat lingkaran. Tapi masalahnya ada 4 buah seperempat lingkaran kan di sini. Ini juga nih yang ini. Ini juga. Berarti ada 4 kali seperempat lingkaran. Ya kan? 4 kali kelilingnya. Berarti 4 kali 4 ya habis. Berarti anggap aja satu lingkaran penuh kan? Jadi nanti cara menjawabnya adalah 4 kali 42 cm ditambah satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran itu kan rumusnya 2πr kan? Berarti nanti 2 kali pi-nya 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Nah, jari-jarinya kan 21. Oke, kita proses. 4 kali 42 cm itu adalah 168 cm. Lalu ditambah dengan ini bisa dicoret sama ini jadi 3. Lalu kita tinggal kalikan 2 kali 22 sama dengan 44 dikali 3 sama dengan 132. Jadi tali yang dibutuhkan sebesar 168 cm ditambah 132 cm atau setara dengan 300 cm. Kayak gitu ya. Oke, itulah pembahasan latihan soal PTS Matematika kelas 8 semester 2 tahun 2020. Semoga kalian bisa dengan mudah memahaminya ya. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share kepada teman-teman kalian yang juga mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!